Xiaoyan, Xuan Kongzi, dan para tetua terkejut mendengar nama itu. Setelah berpikir sejenak, Xuan Kongzi mengangguk pelan. Walau usia dan pengalaman Demon Hao jauh di atas Xiaoyan, kekuatan Xiaoyan sekarang mungkin mampu menandingi orang tua itu. Yao Lao tersenyum lebar. Bagus, biarkan muridku yang maju. Aku ingin lihat wajah iblis tua itu saat tahu bukan cuma aku Yao Chen yang bisa mengalahkannya, tapi juga muridku. Tian Leiji tertawa keras. Kalau itu terjadi, wajahnya pasti hijau tua. Xiaoyan hanya diam, tapi ia tahu taruhan kali ini menyangkut masa depan aliansi mereka. Ia tidak menolak. Dengan kemampuan alkeminya sekarang, bahkan menghadapi veteran seperti Demon Hao tak membuatnya gentar. Guru, seberapa hebat kekuatan alkimia orang itu? Tanyanya. Terakhir aku lihat 20 tahun lalu, dia bisa memanggil petir pil 7 warna. Sekarang mungkin sudah 9. Jawab Xuan Kongzi. 9 warna? Xiaoyan tersenyum tipis. Tak heran ia dulu menjadi rival Yao Lao. Yao Lao tampak berpikir, untuk mengalahkannya, kau harus menyempurnakan pil tingkat 9. Itu bukan hal mudah, bahkan bagiku. Xuan Kongzi menatap Xiaoyan serius. Apakah kau yakin bisa? Xiaoyan menatap jarinya, lalu menjawab tenang. Aku bisa mencobanya. Selama 2 tahun terakhir, kekuatan spiritualnya telah menembus ke tingkat jiwa surgawi. Ia kini selevel dengan para tetua. Mendengar itu, semua menghela napas lega. Baik, kami akan urus agar kau bisa ikut pemilihan elder. Statusmu sebagai juara pil gathering akan membantu, kata Xuan Kongzi. 3 hari berikutnya, Xiaoyan dan Yao Lao menetap di Pil Tower Mountain. Banyak alkemis senior berdatangan untuk menyapa Yao Lao, dan Xiaoyan pun diperkenalkan pada mereka. Dengan sopan dan rendah hati, ia segera mendapat simpati para tetua itu, apalagi setelah tahu keterampilannya sebanding dengan gurunya. Hari keempat pun tiba. Suasana Pil Tower menjadi hidup, langit diselimuti awan tebal, seperti kapas di atas dataran luas di puncak gunung. Para alkemis senior berambut putih dan berwibawa memenuhi tempat itu. Masing-masing adalah tokoh besar yang dihormati di dataran tengah. Begitu Yao Lao muncul, banyak yang langsung menghampiri dan menyapanya dengan tawa hangat. Namun, tawa itu segera terhenti oleh suara dingin yang memecah suasana. Yao Chen, jadi kau masih hidup rupanya. Kerumunan terbelah, dan seorang pria tua berjubah abu melangkah keluar. Demon Hao. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat seperti arwah yang belum tenang. Yao Lao tersenyum ringan. Kau juga belum mati, Hao, mana mungkin aku pergi duluan. Mendengar ejekan itu, Demon Hao menyipitkan mata. Kau ingin ikut pemilihan elder? Bagus, sudah lama aku ingin tahu, apakah kemampuanmu masih sebaik dulu? Yao Lao tertawa kecil. Sayangnya bukan aku yang bertanding kali ini, tapi muridku. Muridmu? Demon Hao menatap Xiaoyan. Begitu melihat wajah muda itu, ia mencibir. Anak sekecil ini mau ikut? Yao Chen, kau pikir ini Central Plains tempatmu bisa pakai jalur belakang? Beberapa tetua lain juga memandang ragu, hingga Xuan Kongzi menegaskan. Xiaoyan adalah juara pil gathering terakhir. Ia layak ikut. Ekspresi Demon Hao langsung berubah. Gelar juara itu mengingatkannya pada kekalahan lamanya dari Yao Lao. Pil gathering sekarang tampaknya sudah menurun mutunya. Ejeknya dingin. Dia menyempurnakan pil lighting 5 warna. Sela Xuan Yi pelan. Kata-kata itu membuat wajah para tetua berubah. Di masa lalu, bahkan pil 3 warna sudah dianggap luar biasa. Sementara Xiaoyan di usia muda telah mencapai 5 warna. Demon Hao pun terdiam sesaat, lalu mendengus. Tak masalah. Kalau dia muridmu, aku akan mengajarinya nanti. Yao Lao tersenyum lembut. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih sebelumnya. Demon Hao mendengus lagi. Kau akan menyesal menurunkan murid ini padaku, katanya sebelum pergi dengan wajah masam. Yao Lao menatap kepergiannya sambil tertawa kecil. Sepertinya kita harus menghancurkan mimpinya jadi elder, Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum tenang. Serahkan padaku, guru. Sinar mentari menembus awan, menyinari puncak gunung tempat suara gong tua bergema lembut. Getarannya membuat ruang di sekitarnya beriak. 7 sesepuh muncul di atas panggung batu, disambut dengan penuh hormat oleh para murid. Mereka adalah dewan sesepuh tertinggi Menara Pil Kecil.
para pengambil keputusan dengan status nyaris suci di antara para alkemis. Xiaoyan berdiri di tengah kerumunan, menatap 7 sosok itu. Pandangannya berhenti pada 4 di antaranya, terutama lelaki tua berpakaian dan linen di tengah, auranya menekan bagaikan gunung. 2 bansheng tingkat menengah, 1 tinggi, dan 1 dosheng bintang 2. Tidak heran mereka sebanding dengan Hall of Souls, pikir Xiaoyan dalam hati. Yao Lao yang berdiri di sisinya berbisik, pria berpakaian linen itu adalah elder pertama. Bahkan aku harus memanggilnya senior. Xiaoyan terdiam, menyadari betapa tinggi kedudukan orang itu. Saat pandangan elder pertama menatapnya, tekanan spiritual halus segera memenuhi udara. Meskipun kuat, Xiaoyan tetap tenang, wajahnya tak menunjukkan perubahan sedikit pun. Elder pertama hanya mengangguk samar sebelum bersuara berat. Pemilihan elder dimulai. Ambil bahan obat di gunung. Siapa yang memurnikan pil tertinggi, dialah pemenangnya. Para peserta segera melangkah maju. Xiaoyan juga berjalan ke tengah lapangan, diiringi tatapan ingin tahu dari banyak orang. Elder pertama menjelaskan dengan tenang. Dia adalah Xiaoyan, murid Yao Chen, dan juara pil gathering terakhir. Ia memenuhi syarat mengikuti seleksi. Bisik-bisik terdengar, sebagian meremehkan, sebagian penasaran. Namun Xiaoyan menutup mata, menenangkan diri, tak peduli dengan pandangan sekitar. Begitu tanda dimulai, deru logam menggema. Puluhan kuali obat dikeluarkan, dan nyala api berbagai warna membubung, membuat suhu meningkat drastis. Xiaoyan mengangkat tangannya, api ungu coklat bercampur putih muncul, membentuk kuali besar dari api murni. Pemandangan itu membuat banyak sesepuh menatap serius. Api surgawi? Anak ini berani menggunakan itu untuk membentuk kuali? Kuali api melayang stabil di depannya, nyalanya membentuk naga yang berputar di dalamnya. Namun Xiaoyan tak langsung memulai. Ia menutup mata sejenak, menenangkan napas. Yao Lao menatap muridnya dan bergumam, ia telah mempelajari semua yang kutahu, tapi bahkan aku tak pernah mencoba pil tingkat 9. Aku hanya memberinya 2 formula. Ketika Xiaoyan membuka mata, manik zamrud muncul di tangannya. Benih bodhisattva. Dia ingin menyempurnakan pil bodhisattva? Ujar Xuan Yi terkejut. Pil itu memang kuat, tapi sulit mengalahkan iblis Tuaho yang berpengalaman. Meski begitu, Yao Lao hanya tersenyum tipis. Xiaoyan pasti punya rencana sendiri. Sementara mereka menebak-nebak, Xiaoyan memandang ke arah gurunya dan tersenyum kecil. Tak ada yang tahu di bawah pohon bodhisattva, ia telah menjalani 100 reinkarnasi. Dan dari situlah datang pengalaman sejati dalam penyempurnaan pil. Xiaoyan menatap ruang kosong di depannya. Setelah memperoleh benih bodhisattva, ia mengayunkan tangan dan ribuan bahan obat berhamburan dari cincin penyimpanannya melayang dan bertumpuk di udara. Pemandangan itu membuat para alkemis di sekitarnya tertegun. Tanpa menoleh, Xiaoyan menekan udara perlahan. Ratusan bahan terpisah lalu meluncur masuk ke dalam kuali. Api naga di dalamnya melahap segalanya dan energi panas segera mengguncang ruang di sekitarnya. Dalam beberapa menit, gelombang kekuatan yang menakutkan menyebar dari kuali. Melihat itu, Xuan Kongzi mengerutkan kening. Bahan-bahan ini mirip untuk pil bodhisattva, tapi jumlahnya terlalu banyak. Apa yang sebenarnya dia ramu? Yao Lao dan yang lain hanya bisa menggeleng, tak memahami niat Xiaoyan. Mereka pun menahan rasa ingin tahu dan kembali fokus pada kompetisi. Meski perhatian banyak tertuju pada Xiaoyan, tidak semua mata terpaku padanya. Ini adalah menara pil kecil, tempat berkumpulnya para alkemis terbaik dari dataran tengah. Di sekitar, berbagai kuali mendidih disertai suara petir dan aura kuat yang mengguncang udara. Di antara para peserta, sosok yang paling diperhitungkan selain Xiaoyan adalah Iblis Tuaho. Dulu ia hampir merebut gelar juara di pertemuan pil Yao Lao. Kini, setelah bertahun-tahun menajamkan keterampilannya, hampir tak ada yang bisa menandinginya di menara ini. Banyak yang yakin, dialah calon pemenang pemilihan elder kali ini. Para elder yang duduk di atas panggung batu pun mengangguk. Sepertinya kali ini, kemenangan jatuh pada Iblis Tuaho, ujar salah satu dari mereka. Namun elder pertama hanya diam. Pandangannya menatap ke arah Xiaoyan, dan entah kenapa, ia merasa akan muncul kuda hitam dalam seleksi ini. Hari-hari berlalu cepat. 5 hari pertama, banyak alkemis gagal dan menghancurkan bahan mereka. Bahkan Xiaoyan pun sempat gagal 3 kali.
tapi setiap kegagalan membuat gerakannya kian halus, hingga penyempurnaannya menjadi semakin stabil. Setelah 5 hari, sebagian besar sudah mulai membentuk embrio pil. Energi spiritual memadat di udara, membuat suasana di tanah terbuka itu semakin serius. Tiba-tiba, awan gelap menggulung di langit. Kilat berkelip seperti ular perak. Dalam sekejap, 7 warna muncul di balik awan. Pil lightning 7 warna, seru seseorang. Namun para elder hanya menggeleng, mereka sudah melihat banyak yang serupa. Itu bukan kemenangan. Yao Lao melirik ke arah Xiaoyan. Berbeda dari yang lain, kualinya masih tenang. Tidak ada tanda-tanda pil terbentuk, hanya naga api yang terus menari di dalamnya. Dia benar-benar tenang, gumam Xuan Yi. Atau mungkin terlalu tenang. Xuan Kongzi kemudian menatap ke arah iblis tua Hou. Dia sedang memperbaiki pil misteri tenang misterius. Jika berhasil, pasti akan menarik petir 9 warna. Yao Lao mengangguk, tapi dalam hati ia cemas. Bahan yang digunakan Xiaoyan tidak cocok untuk pil tingkat 9 yang ia tahu. Apa mungkin Xiaoyan sedang mencoba formula lain? 3 hari berlalu. Hanya 2 orang yang tersisa di lapangan, iblis tua Hou dan Xiaoyan. Kuali Hou mulai bergetar hebat, awan energi menebal, dan suara guntur menggema. Dalam sekejap, petir 9 warna muncul di langit, simbol pil tingkat tertinggi. Sorak-sorai meledak di sekitar. Dia berhasil. Iblis tua Hou tersenyum puas dan melirik Yao Lao dari kejauhan. Yao Chen, sepertinya kali ini kemenangan milikku. Namun sebelum Yao Lao sempat membalas, suara tenang memotong udara. Belum tentu begitu. Semua kepala menoleh. Xiaoyan membuka matanya perlahan, dan senyum samar muncul di wajahnya. Sorot mata semua orang tertuju pada Xiaoyan, terkejut oleh kata-kata yang baru saja ia ucapkan. Bahkan setan tua Hou dengan nada mengejek, tak menyangka junior itu berani bersikap menantang. Namun Xiaoyan hanya tersenyum tenang. Saat ia berdiri, kuali api di depannya mulai bergetar pelan. Suara samar bergema, lalu aura pil yang nyaris tak terdeteksi perlahan merembes keluar. Para sesepuh yang mengamati langsung terperanjat. Bahkan, mereka tidak mampu merasakan getaran halus itu. Setan tua Hou mencibir, namun sebelum ejekannya berlanjut, Xiaoyan menggerakkan tangannya. Naga api di dalam kuali meledak, menyembur hebat hingga tungku hancur berkeping-keping. Gelombang panas melanda seluruh puncak gunung, membuat banyak alkemis terpaksa mundur. Di langit, naga api menjulang ribuan kaki, memancarkan tekanan luar biasa hingga awan petir 9 warna di atas mulai menyusut. Wajah setan tua Hou menegang. Junior, apa yang kau lakukan? Berisi, sahut Xiaoyan dingin. Satu teriakan itu saja membuat darah di tubuh iblis tua itu bergolak, memaksanya mundur beberapa langkah. Dengan tenang, Xiaoyan kembali membentuk segel tangan. Naga api di langit berputar, tubuhnya bergetar, lalu memancarkan fluktuasi energi menakjubkan. Tanda terbentuknya pil sejati. Dia menggunakan teknik aglomerasi naga api? Seru para tetua. Bahkan Yao Lao hanya bisa tersenyum getir. Metode itu menuntut kendali api dan kekuatan spiritual di tingkat hampir mustahil, bahkan baginya sendiri. Saat energi naga api mencapai puncaknya, langit mendadak menghitam. Awan kelam pekat menggulung, menelan cahaya 9 warna. Jiwa semua orang bergetar hebat. Itu kan bukan awan biasa, bisik seseorang. Awan hitam itu adalah Black Demon Lightning, petir legendaris yang hanya muncul ketika pil tingkat 9, tingkat tertinggi di dunia, akan lahir. Xiaoyan mendongak, wajahnya tegang saat merasakan aura pemusnah di balik pusaran awan. Ketika celah hitam terbuka, petir setebal pohon menembus langit, turun menghantam naga api. 5 boneka iblis langit yang dikerahkan Xiaoyan langsung hancur menjadi abu begitu bersentuhan dengan petir itu. Tak ada cara lain, gumamnya. Ia pun melesat ke langit, menantang petir dengan kekuatannya sendiri. Tinju Xiaoyan bersinar terang, menyerap energi alam di sekitarnya. Begitu petir hitam menghantam, keduanya bertabrakan. Ledakan mahadahsyat mengguncang langit, pecahan cahaya dan guntur menyapu puncak gunung seperti badai kehancuran. Ketika kabut energi menghilang, langit kosong, dan wajah setan tua Hou memucat. Apa yang baru saja ia saksikan telah melampaui batas nalar.
Xiaoyan telah menantang petir setan hitam, kekuatan yang bahkan para Daosheng enggan hadapi. Langit bergetar oleh badai energi hitam yang memusnahkan segalanya dalam radius 10.000 kaki. Ruang di atas tampak runtuh, menyisakan kehampaan yang menakutkan. Para penonton hanya bisa menatap ngeri, bahkan jiwa mereka akan hancur jika terseret badai itu. Dia benar-benar menantang petir iblis hitam. Gumam para sesepuh, tak percaya melihat Xiaoyan meninju langsung badai maut itu. Elder pertama yang berpakai linen menatap ke langit. Kekuatan satu bintang Douxing, tak sulit baginya menandingi makhluk itu. Tapi bahkan Bansheng pun akan binasa oleh serangan barusan. Keenam sesepuh terdiam. Mereka yang butuh seumur hidup mencapai Bansheng, kini harus mengakui kehebatan seorang pemuda. Tampaknya pemenang sudah jelas, bisik salah satu dari mereka. Peel Tower harus bersekutu, tambah Elder pertama datar. Aturan tak berarti jika menara itu sendiri lenyap. Badai energi akhirnya mereda setelah 10 menit. Saat langit kembali terang, Xiaoyan berdiri tegak di udara, tanpa luka sedikit pun. Ia mengepalkan tinju, merasakan sisa getaran di tangannya. Petir iblis hitam itu jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Di bawah, naga api yang menahan energi Peel meraung dan meledak, melepaskan cahaya yang mencoba melarikan diri ke langit. Xiaoyan muncul secepat bayangan dan menangkapnya. Cahaya itu berubah menjadi binatang raksasa yang menyerangnya, tapi satu pukulan Xiaoyan membuatnya terlempar. Makhluk itu kemudian menyusut, mengambil bentuk manusia, menjadi salinan diri Xiaoyan. Menarik, gumamnya. Jadi inilah pil harta grade 9, bisa meniru wujud manusia. Para penonton terpaku. Bahkan para alkemis tertua belum pernah melihat pil semacam itu. Yao Lao dan Xuan Kongzi menatap takjub. Tak ada formula yang dikenal mampu melahirkan pil semacam ini. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan menekan kening tiruannya. Tubuh pil itu gemetar, lalu kembali menjadi pil zamrud berkilau, beraroma suci, melayang di telapak tangannya. Ia turun perlahan, berhadapan dengan setan tua Hou yang menggenggam pil merah di tangannya. Flame Demon Quiet Mysterious Peel, tingkat 89 warna, ucap setan Hou dengan bangga. Bisa memperkuat Douqi berunsur api. Sedangkan aku, kata Xiaoyan seraya mengangkat pil zamrud, menyempurnakan Great Bodhisattva Return Peel. Pil tingkat 9 yang menggandakan peluang menembus kelas Bansheng. Kata-katanya membuat semua terperangah. Bahkan Elder pertama kehilangan ketenangan. Pil Bodhisattva biasa memberi 20% peluang sukses. Sekarang menjadi lebih dari setengah. Bagi para Dozun puncak, pil ini adalah keajaiban yang bisa mengguncang dunia. Xiaoyan tahu pil itu hanya bisa diciptakan olehnya, karena pengalaman ratusan reinkarnasi di pohon Bodhisattva dan kekuatan flame surgawi yang ia miliki. Tapi bahan utamanya, bibit Bodhisattva, nyaris mustahil ditemukan. Setelah diperiksa, Elder pertama akhirnya mengumumkan dengan suara tegas, pil Bodhisattva Agung melampaui Flame Demon Quiet Mysterious Peel. Pemenang seleksi ini adalah Xiaoyan. Wajah iblis tua Hou memucat, lalu memerah, matanya bergetar antara amarah dan malu. Selama puluhan tahun dia bersaing dengan Yao Lao, berharap bisa menyalipnya, tapi kenyataan pahit menamparnya keras. Bahkan murid Yao Lao pun melampauinya dalam seni penyempurnaan obat. Haha, selamat Yao tua. Xuan Kongzi menangkupkan tangan, tersenyum hangat. Muridmu luar biasa, bahkan mungkin sudah melampauimu, katanya setengah bercanda. Yao Lao hanya tertawa puas. Melihat muridnya berdiri di puncak kejayaan, ia merasa lebih bangga daripada saat dirinya sendiri menang. Pada usia tuanya, yang tersisa hanyalah kepuasan melihat generasi berikutnya bersinar. Sementara itu, iblis tua Hou mengibaskan jubahnya dengan kasar dan pergi tanpa sepatah kata. Elder pertama, yang sejak tadi menyaksikan semuanya, menatap Xiaoyan dengan senyum ringan. Di Central Plains, usia tak berarti apa-apa, yang penting hanyalah kekuatan. Dalam Douqi maupun alkimia, Xiaoyan sudah layak disebut sejajar dengan para tetua. Mulai sekarang, kau adalah Elder dari menara pil kecil, ucap Elder pertama tenang. Ikutlah denganku dan Yao Chen, kita harus membahas urusan aliansi. Mendengar itu, hati Xiaoyan berdebar gembira. Inilah tujuan utama kedatangannya, membentuk aliansi melawan Hall of Souls. Di ruang pertemuan menara pil, 10 tetua duduk melingkar. Suasana tegang.
Elder pertama membuka pembicaraan. Menara Pil selalu netral. Banyak yang menolak aliansi ini. Jika kita berpihak, berarti kita melanggar aturan lama. Xiaoyan berdiri, suaranya tegas. Namun, Hall of Souls telah menculik banyak alkemis tanpa henti. Menara Pil diam saja, dan jika terus begini, tanah suci ini hanya akan tinggal nama. Ketika kita tak lagi bisa melindungi para alkemis, apa bedanya kita dengan faksi biasa? Kata-katanya tajam, tapi jujur. Beberapa tetua terdiam, wajah mereka berubah masam. Mereka tahu, meski enggan mengakuinya, pemuda itu benar. Elder pertama terdiam sejenak lalu tersenyum kecil. Muridmu ini tajam lidahnya, Yao Chen, katanya sambil menghela napas. Yao Lao tertawa. Anak muda memang begitu. Maafkan kalau katanya menyinggung. Tidak apa, jawab Elder pertama. Dia punya kemampuan untuk membuktikan ucapannya. Karena suara mayoritas mendukung, maka aliansi ini kita setujui. Xiaoyan menunduk hormat, matanya bersinar lega. Usaha mereka akhirnya berbuah hasil. Tanpa dukungan Menara Pil, aliansi itu tak akan berarti apa-apa. Elder pertama kembali bersuara, Hall of Souls adalah musuh bersama. Kita akan gunakan aliansi ini untuk menahan mereka. Jika mereka tetap melampaui batas, Menara Pil akan berperang. Dan kami akan berdiri jadi garis depan bersamamu, balas Xiaoyan mantap. Elder pertama mengangguk puas. Kapan aliansi dimulai? Dalam 3 hari di Falling Star Pavilion, jawab Xiaoyan. Burning Flame Valley dan Flower Sect juga akan bergabung. Para tetua saling pandang, terkejut dan kagum. Aliansi sebesar ini bahkan bisa mengguncang Hall of Souls. Elder pertama tersenyum, matanya berkilat semangat lama yang nyaris padam. Maka aku akan datang sendiri, katanya. Sudah saatnya kita melunasi dendam masa lalu. 2 hari kemudian, Falling Star Pavilion bersiap menyambut pertemuan besar. Pasukan patroli berjaga di radius ratusan kilometer, memastikan keamanan mutlak. Saat matahari naik tinggi, gelombang cahaya datang dari kejauhan. Sekelompok wanita muncul, Flower Sect. Xiaoyan mengenali Yun di antara mereka, lalu 2 pemimpin sekte dengan aura luar biasa, kekuatan Bansheng menengah dan tinggi. Tak lama, cahaya merah membelah langit. Rombongan Burning Flame Valley muncul dipimpin seorang lelaki tua berambut merah menyala. Aura panasnya mengguncang udara. Yao Lao tersenyum tipis, leluhur Hou Yun, setan tua itu ternyata masih hidup. Pertemuan besar pun dimulai, sebuah aliansi yang akan mengguncang seluruh daratan. Orang itu sepertinya leluhur Hou Yun dari lembah api terbakar. Kuat sekali, gumam Xiaoyan dengan wajah serius. Dari auranya saja ia tahu kekuatan lelaki tua berambut merah itu sudah mencapai Dousheng 1 bintang tingkat menengah, sedikit di atasnya. Meski sudah lama berdiri di antara 3 lembah besar, lembah api terbakar jelas menyimpan kekuatan yang tak sepenuhnya diperlihatkan ke dunia luar. Haha, Yao tua, tak kusangka kau masih hidup. Tawa Hou Yun lantang saat turun dari langit bersama Tang Chen dan Tang Hou'er. Dan kau ternyata sudah mencapai Dousheng, balas Yao Lao dengan senyum. Hou Yun mencibir. Hampir mati aku waktu menembus Dousheng. Hidupku tak sebaik muridmu itu. Matanya menatap Xiaoyan, yang segera membungkuk sopan. Junior Xiaoyan memberi salam kepada leluhur Hou Yun dan kepala lembah Tang. Jadi kau Xiaoyan, tak heran, pantas saja cocok untuk cucuku, ujar Hou Yun santai. Tang Hou'er langsung memerah, sementara Xiaoyan hanya bisa tersenyum kaku. Tak lama, getaran ruang muncul di langit. Sosok-sosok kuat menembus dimensi kelompok dari Pil Tower telah datang, dipimpin First Elder dan Xuan Kongzi. Bahkan kau datang juga, setan tua Lin, seru Hou Yun. Kalau kau boleh datang, kenapa aku tidak? Sahut Elder itu ringan. Yao Lao tertawa kecil. Baiklah, semuanya sudah lengkap. Mari ke aula utama untuk membicarakan aliansi ini. Di dalam aula besar, keheningan diselimuti aura kuat para pemimpin besar. Yao Lao berdiri dan berkata dengan tenang, terima kasih telah datang. Kalian semua tahu betapa Hall of Souls telah merusak keseimbangan. Pil Tower kehilangan banyak alkemis. Sekte langit mendalam juga dikuasai bayangan mereka. Bahkan, lembah api terbakar pun pernah berseteru dengan mereka.
Kini kita semua punya musuh yang sama. Kata-katanya membuat semua kepala faksi mengangguk setuju. Namun Hoyun bertanya, aliansi ini tidak akan mencampuri urusan dalam tiap faksi, bukan? Tentu saja tidak, jawab Yao Lao tegas. Kita berdiri sejajar. Tujuannya hanya satu, saling membantu melawan Hall of Souls. Xiaoyan menambahkan, jika kita tidak bersatu, satu persatu akan dihancurkan. Dengan aliansi ini, kita bisa menyerang dan bertahan bersama. Semua menyetujui. Fairy Ching dari Sekte Bunga kemudian berkata lembut, kalau begitu, siapa yang akan menjadi ketua aliansi? Ruangan mendadak hening. Yao Lao menolak dengan rendah hati, karena aku yang mengusulkan, biarlah 3 pihak lainnya memilih. Namun, setelah pertimbangan, semua sepakat bahwa hanya 2 orang pantas memimpin Yao Lao atau First Elder dari Peel Tower. Elder itu tertawa kecil. Aku sudah tua, biarlah Yao Chen memimpin. Fairy Ching menatap Yao Lao dan tersenyum. Sepertinya keputusan sudah bulat. Yao Lao menghela napas, lalu mengangguk. Baiklah, aku akan mengambil posisi ini sampai ada yang lebih pantas. Xiaoyan kemudian berkata, kalau begitu, mari beri nama pada aliansi ini. Hoyun langsung berseru, bagaimana kalau Ultimate Righteous Hall? Xiaoyan hampir tersedak mendengarnya. First Elder tertawa kecil. Kalau musuh kita Hall of Souls, maka kita harus lebih tinggi dari jiwa. Gunakan langit. Sebut saja Heaven Mansion. Xiaoyan mengangguk. Bagus, tapi lebih sederhana. Sky Mansion. Semua menyetujui dengan senyum puas. Yao Lao mengangkat cawan anggurnya. Untuk terbentuknya aliansi Sky Mansion. Namun, sebelum minuman itu menyentuh bibir, ekspresi Xiaoyan membeku. Tatapannya menajam, menembus udara yang tiba-tiba bergetar. Kabut hitam merembes dari tengah aula, dan suara dingin bergema tanpa emosi. Sky Mansion? Nama yang sombong. Tapi aku penasaran, apakah kalian akan hidup cukup lama untuk menikmatinya?